Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 1, subtema 2 pada pembelajaran kelima. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 1. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 1 subtema 2 pada pembelajaran kelima halaman 116. Sebelumnya kamu telah belajar teknik menarik bungong jumpa. Tari bungong jumpa dapat ditampilkan dalam formasi duduk atau berdiri. Ayo menari dalam formasi duduk. Selanjutnya bukalah halaman 119 pada ayo berdiskusi. Apakah kamu pernah mengikuti atau melihat perayaan hari besar agama di sekitar tempat tinggalmu? Buatlah gambar yang berkaitan dengan perayaan hari besar agama tersebut. Berikut adalah contoh gambar peringatan hari besar agama di daerahku. Silahkan diamati. Berikutnya pada halaman 120. Sekarang saatnya kamu menceritakan secara tertulis tentang perayaan hari besar keagamaan yang pernah kamu ikuti atau yang pernah kamu lihat di lingkungan tempat tinggalmu. Jawab, perayaan hari besar keagamaan yang pernah saya ikuti. Saya melaksanakan hari raya Idul Fitri setiap tahun. Suasana semarak dan khas bulan Ramadan sudah dimulai sejak awal Ramadan sehingga puncaknya adalah perayaan Idul Fitri. Saat takbiran adalah saat menggembirakan buat semua, terutama anak-anak. Sejak sore di akhir Ramadan, biasanya anak-anak kecil sudah ramai berkumpul di musola terdekat untuk menabuh beduk dan bertakbir. Kami juga melakukan takbir keliling bersama di jalan raya menggunakan kendaraan. Beberapa mobil dilengkapi dengan pengeras suara dan beduk berjalan beriringan. Sementara dalam kendaraan beberapa orang mengumandangkan takbir sepanjang jalan. Kegiatan takbir keliling dilakukan dengan mengelilingi kampung. Suasana malam takbiran sangat meriah. Di kampung saya biasanya sholat dilaksanakan di masjid yang paling besar. Sejak habis subuh biasanya kami berjalan kaki untuk sholat id di masjid. Jamaah biasanya sangat banyak dan meluber hingga jalan yang ada di depan dan kiri masjid. Setelah sholat id, bermaafan dengan orang tua dan keluarga, lalu bersama teman-teman berkunjung ke rumah tetangga kiri dan kanan dan ke rumah saudara-saudara untuk saling meminta maaf. Berikutnya, presentasikan dan diskusikan dengan teman-temanmu cerita yang telah kamu tulis. Beri kesempatan kepada temanmu untuk mengajukan pertanyaan setelah kamu selesai melakukan presentasi. Adik-adik kelas 4 yang hebat, keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya. Keberagaman tersebut menyebar dari Sabang sampai Merauke. Seperti apa keberagaman umat beragama di lingkungan provinsimu? Jawab, keberagaman agama di provinsiku yaitu Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten dan kota.
Sebagian besar penduduk Jawa Tengah beragama Islam, yaitu sekitar 96%. Agama dan kepercayaan yang ada di Jawa Tengah adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan. Jawa Tengah merupakan pusat penyebaran Kristen dan Katolik di Pulau Jawa, seperti di Kota Semarang, Magelang, Surakarta, dan Salatiga. Agama Hindu banyak dianut oleh warga Klaten, Karanganyar, Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Boyolali. Sedangkan agama Buddha dianut oleh warga Boyolali, Temanggung, Jepara, Kebumen, dan Wonogiri. Keberagaman agama di tengah-tengah masyarakat Jawa Tengah menunjukkan bahwa warga Jawa Tengah adalah warga yang religius. Semua agama meyakini akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Akan tetapi, sistem keyakinan dan ibadah antara satu agama dengan agama yang lain berbeda. Berikutnya, bagaimana antar umat beragama saling menjalin persatuan? Ayo cari tahu dengan menggali dari berbagai sumber. Tulis hasil temuanmu pada kertas HVS dan presentasikan dalam kelompok. Jawab, dalam mewujudkan persatuan umat beragama, ada beberapa langkah yang dapat diwujudkan, yaitu 1. Sikap toleransi. Toleransi beragama adalah menghargai, dengan sabar menghormati keyakinan atau kepercayaan seseorang atau kelompok. 2. Saling menghormati dan menghargai hak orang dan golongan lain mengikuti agamanya. 3. Mencegah terjadinya konflik antar umat beragama dengan tidak menjelekkan agama lain. Selanjutnya pada Ayo Renungkan. Setelah belajar hari ini, coba renungkan apa yang kamu pelajari. Hari ini saya belajar tentang menjelaskan dan mempraktekkan dasar-dasar gerak bungong jumpa dalam posisi duduk, menjelaskan dan menceritakan perayaan hari besar agama sebagai bentuk keragaman sosial, budaya, dan agama di provinsi. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengamalkan nilai kerjasama dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Jawab, untuk mengamalkan nilai kerjasama, saya akan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika, saling menghargai keberagaman masyarakat, membantu satu sama lain, tidak saling menjatuhkan atau menghina, saling menjalin kebersamaan, dan lain-lain. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.